Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Irfan Hamdani, SPANTI FCC dari Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif, Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Hari ini saya akan membawakan keterampilan klinik dasar manajemen jalan nafas atau manajemen RW. Nah, perlu kita ketahui bahwa manajemen RW ini adalah satu keterampilan klinis yang harus dimiliki seorang dokter atau kandidat dokter dalam rangka menjamin ventilasi dan oksinasi. Baik kejadian-kejadian obstruksi jalan nafas ataupun gangguan nafas yang terjadi pada pasien-pasien yang mengalami distres pernapasan ataupun gangguan sumbatan jalan nafas. Nah, pada keterampilan klinik ini saya akan memperkenalkan beberapa alat yang harus dimiliki oleh penolong atau resusitator, antara lain adalah oksigen itu sendiri, kemudian ambu, back valve mask, yang biasa disebut dengan ambu, tapi sebenarnya idealnya kita memakai istilah back valve mask, ya. Kemudian ini ada eh, OPA, orofaringeal airway. Ini biasa dipakai untuk mengatasi sumbatan jalan nafas yang terjadi. Kita juga harus memiliki alat perlindungan diri, gloves, ada stetoskop, laringoskop, dan ETT. Kemudian ada untuk fixator kalau memang kita melakukan intubasi, itu plester, ya. Dan siring 10 untuk cuff ataupun untuk mengisi balon dari ETT. Nah, manajemen RW ini eh, harus bisa dilakukan. Yang pertama adalah triple RW manuver. Jadi kalau terjadi obstruksi jalan nafas atau sumbatan jalan nafas, itu bisa terjadi sumbatan jalan nafas parsial ataupun total. Kalau total, kita harus melakukan aksi segera. Kalau perlu langsung intubasi, ya kan? Kalau parsial, parsial itu bisa disebabkan oleh cairan, itu bisa karena lidah yang jatuh atau benda padat. Jadi kita melakukan segala daya upaya untuk bisa mengklirkan jalan nafas ini agar apa? Oksigen yang sampai ke tubuh seorang pasien atau penderita itu bisa optimal. Baiklah, saya akan mencoba untuk melakukan manajemen RW ini. Di terminal manajemen RW ini adalah tindakan intubasi. Nah, sebelumnya kita harus bisa melakukan manajemen triple RW maneuver. Seperti itu ini caranya. Ya, 3 langkah triple RW maneuver, yakni head tilt. Kita tengadahkan kepala. Jadi kepala kita tarik, ya, agar tengadah. Prinsipnya adalah ekstensi, ya, ekstensi dari pasien. Kemudian chin lift, kita tarik dagu. Kita tarik dagu agar jalan nafas terbuka. Kemudian jaw thrust. Jaw thrust itu adalah menekuk mandible agar terbuka. Dengan jari seperti ini, ya. Jari pertama dan jari kelima, di angulus mandibula itu jari kelima. Kita bukalah jalan nafas ini. Ini adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan manajemen RW tanpa alat. Jadi, saya ulangi, ada 3 prosedur: head tilt, chin lift, jaw thrust. Tengadahkan kepala, chin lift, angkat dagu, kemudian jaw thrust. Jadi, secara menyeluruh hang bawah ini harus kita buka. Itu tanpa alat. Kalau dengan alat, yakni dengan OPA, orofaringeal airway, ya, atau biasa disebut dengan mayo. Bagaimana menggunakan mayo ini? Kita harus menempatkan mayo ini sesuai dengan ukuran pada pasien ini. Ukurannya, cara mengukurnya bagaimana? Yang ini dari ujung bibir sampai ke lobulus, ya. Jadi kita ukur jaraknya seperti ini. Inilah ukuran yang sesuai. Ini cara praktisnya. Jadi cara memasangnya bagaimana? Kita memasukkan
memasukkan seperti ini, kemudian kita putar 180 derajat sehingga pasien ini bebas jalan nafasnya. Ini khusus-khusus pada pasien dengan terjadi obstruksi jalan nafas akibat lidah yang jatuh. Baik, dalam melakukan manajemen airway, kita harus melakukan sebaik mungkin agar ventilasi dan oksigenasi itu berjalan dengan baik. Yang pertama, persiapan pada diri penolong. Diri penolong tidak boleh ada perhiasan. Nah, kita buka perhiasan, ya, kita buka agar tidak mengganggu dan menjadi sumber eh, deposit kuman nantinya di perhiasan itu. Yang kedua, kita siapkanlah alat dan bahan dengan baik. Ya, laringoskopnya nomornya sesuai, kemudian alat perlindungan diri, ada ETT, ada back valve mask, orofaringeal airway, ada sumber oksigen yang pasti. Ya, sumber oksigen ini sangat diperlukan. Ya, jangan sampai kita melakukan manajemen airway, oksigen sumbernya itu tidak benar atau tidak ada oksigen tabungnya ada dan itu yang tidak boleh. Ya, yang pertama kita memasang alat pelindungan diri, ya, gloves, ya. Dalam melakukan manajemen airway, kita harus dapat melakukan ventilasi oksigenasi dengan sempurna. Letakkan mask itu sesuai dengan muka atau wajah korban atau wajah penderita. Kemudian naikkan oksigen lebih kurang 10 hingga 15 liter. Setelah reservoir oksigen ini terisi dengan oksigen, kemudian kita melakukan ventilasi oksigenasi, ya. Berapa kali frekuensinya? 12 sampai 16 kali per menit. Agar terpenuhinya oksigen minimal pada tubuh penderita atau korban. Setelah kita melakukan perhatikan apa alat ukur kita, dada terangkat dengan baik. Oksigen saturasi meningkat. Jangan lupa kita memonitoringnya dengan SpO2 monitor. Jadi kalau oksigen saturasinya sudah meningkat, maka itu adalah target yang harus kita capai. Berikutnya, kalau pasien apnu tidak bernapas, kita lakukan bantuan napas, masih belum ada napas yang adekuat, maka kita harus intervensi tindakan intubasi, memasang ETT. Nah, jadi memasang ETT itu persiapannya ya alat dan bahan seperti yang tadi telah disebutkan. Kemudian kita harus melakukan tahap-tahap awalnya adalah melakukan preoksigenasi, ya, minimal 5 menit. Agar apa? FRC-nya terpenuhi. Apa itu? Functional Residual Capacity. Jadi cadangan oksigen di alveoli itu mencukupi selama pasien ini tidak kita beri oksigen. Jadi jangan lupa, preoksigenasi ini penting dalam rangka tindakan intubasi yang kita lakukan, kita tidak akan memberikan oksigen. Ya, jadi kita harus wajib melakukan preoksigenasi 5 hingga 10 menit. Setelah 5 sampai 5 menit, maka kita melakukan tindakan intubasi. Bagaimana caranya? Ya, jadi biasanya nomor laringoskop itu nomor 3 untuk dewasa, kecuali yang rahangnya panjang, kecuali yang lebar, lehernya panjang itu boleh nomor. Rata-rata dalam melakukan tindakan laringoskopi itu pada pasien dewasa nomor 3, ya. Ini jenisnya jenis McIntosh, laringoskop McIntosh, karena seperti blade. Kalau yang lurus itu Miller, ya. Jadi tipe-tipe laringoskop itu, blade laringoskop itu juga perlu diketahui. Nah, nomor berapa yang sesuai? Untuk dewasa perempuan itu nomor 6,5 hingga 7 orang Indonesia.
Kalau dewasa laki-laki 7 hingga 7,5. Jadi silakan kita memilih ukuran ETT yang sesuai. Dan bagaimana ukuran kalau kita tidak tahu ukuran yang pasti? Nah, ada cara triknya adalah menilai diameter kelingking pasien. Itu lebih kurang sesuai dengan track diameter track RW, ya. Baik. Setelah kita melakukan preoksigenasi, maka kita harus melakukan manipulasi laringoskopi. Ya, caranya masukkan blade laringoskop secara perlahan menyusuri lidah bagian kanan pasien, menelusuri agak ke tengah, kemudian kita lakukan elevasi. Nah, perhatikan nampak pelika vokalis. Itu targetnya. Ya, nampak pelika vokalis? Belum nampak? Oke. Nampak pelika vokalis seperti tirai jendela yang warna putih? Kurang fokus? Masukkan lagi. Ya, nampak pelika vokalis? Oke, itulah target kita. Maka tujuan insersi dari ET-ET itu di antara dua vokal cord tadi. Ya, baik. Ini kita masukkan. Jadi targetnya adalah vokal cord di antara dua vokal cord. Ya, kita masukkan ETT. Ya, perhatikan ETT masuk ke antara vokal cord. Ya, di ukuran berapa? Minimal di ujung bibir di ukuran di 18 hingga 20. Rata-rata seperti itu. Ya. Intinya masukkan seluruh kaf dari balon ETT itu sesuai dengan jarak di bawah plika vokalis. Nah, kemudian tahap berikutnya kita pasang balon untuk memfiksasi. Ya, memfiksasi ETT ini agar tidak keluar, gampang lepas. Kemudian kita koneksi dengan back valve mask kembali. Kita nilai dada terangkat dengan baik atau tidak. Setelah dada terangkat dengan baik, itu artinya ETT itu masuk. Kita nilai dengan stetoskop. Kita dengar suara di apex paru kanan dan suara apex kiri. Ya. Kemudian di lower side paru. Jadi, tujuan dari melakukan penilaian di apex paru untuk menentukan ETT itu masuk ke laring atau tidak. Kemudian di lower side dari paru itu untuk menentukan apakah kedalaman atau tidak. Artinya, dua bagian paru ini harus sama suaranya. Oke. Kemudian terakhir kita fiksasi dengan plester yang telah kita gunting. Fiksasinya bagaimana? Ini tujuannya agar terfiksir dengan baik. Ya, perhatikan cara melesternya. Ya, ini penting agar ETT yang kita pasang itu baik, tidak terlepas. Ya, oke. Baik. Jadi dimulai dari di atas, di bawah hidung, di mana res, kemudian melingkar. Seperti ini juga bisa ditambah, ya. Di bawah bibir, bawah, kemudian kita melingkar, kemudian kita fiksir. Oke. Demikianlah tindakan intubasi sebagai manajemen airway tahap akhir untuk
menjamin ventilasi dan oksigenasi pada pasien yang kita temukan, pada pasien apnu, distress napas, respiratory failure, dan kegawatan paru yang kita temukan. Demikian manajemen RW ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.